Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian coba samping kanan, samping kiri masih ada sampah atau tidak? Nah, kalau sudah tidak ada, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian di sini siapa KM-nya? Saya, Bu. Nah, boleh sok pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Di sini siapa yang tidak hadir? Mawar, Bu. Mawar. Terus siapa lagi? Sudah. Sudah cuma satu. Yang lainnya pada hadir ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu mau menanyakan, ada orang Jawa? Ada. Banyak ya. Terus ada orang mana lagi? Orang Sunda ada? Orang Sunda? Orang Sunda? Oh, mana suaranya nggak ada. Terus ada orang mana lagi? Oke, pada diem semua ya. Banyaknya orang Jawa. Nah, di sini Ibu akan sedikit menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya itu ada persebaran keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua ada faktor penyebabnya, dan yang ketiga ada sebaran keragaman budayanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan persebaran keragaman budaya di Indonesia. Di sini ada yang tahu persebaran keragaman budaya di Indonesia? Nggak ada. Seperti yang kita ketahui, budaya Indonesia itu memiliki budaya yang beraneka ragam, di mana keanekaragaman ini pasti memiliki perbedaan, di mana perbedaan itu ada karena manusia memiliki memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap individu itu pasti kan memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian langsung dari faktor penyebabnya. Dari faktor penyebab di sini ada kondisi geografis Indonesia. Yang kedua ada persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, dan yang ketiga ada keterbukaan terhadap budaya luar. Yang pertama dulu dari kondisi geografis Indonesia. Dari kondisi geografis Indonesia ini, di mana Indonesia memiliki beribu pulau. Nah, sehingga Indonesia ini disebut dengan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia ini gugusannya itu gugusan terpanjang dan terbesar di dunia. Kondisi yang seperti inilah yang menyebabkan munculnya keragaman di Indonesia. Sudah kita ketahui juga ya, banyak pulau-pulau di Indonesia itu dikelilingi sama lautan. Nah, sama lautan. Jadi setiap pulau itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Pasti dari kebiasaan hidupnya itu pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan kebiasaan ini umumnya itu dipengaruhi oleh sekitarnya atau lingkungan alam sekitarnya itu. Nah, dari lama-kelamaan kebiasaan hidup dan adat istiadatnya itu akan berubah menjadi suatu kebudayaan. Nah, kebudayaan inilah yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga sekarang. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan pembentukan keanekaragaman budaya di Indonesia. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke. Lanjut dari persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Dari persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini, secara garis besar Indonesia itu memiliki 3 ras yang berbeda-beda.
Yang pertama ada ras Melanesoid, yang kedua ada ras Proto-Melayu, dan yang ketiga ada ras Deuteroto-Melayu. Nah, yang pertama dari ras Melanesoid. Ini banyak, ras ini tuh banyak tersebar di berbagai daerah di bagian Indonesia Timur dan Papua. Nah, yang kedua, ras Proto-Melayu banyak tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan Sumatera. Nah, yang ketiga ada ras Deutero-Melayu. Nah, ras ini banyak tersebar di Pulau Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Kemudian selain nenek moyang ini membawa rasnya yang masing-masing itu, mereka juga membawa kebudayaannya masing-masing ke negara kita ini, untuk kita bisa mengetahui peninggalan nenek moyang di bangsa ini. Oke, selanjutnya dari keterbukaan terhadap budaya luar. Nah, selanjutnya yaitu ada keterbukaan terhadap budaya luar, di mana bangsa Indonesia ini adalah contoh bangsa yang terbuka, di mana dapat kita lihat pengaruh dari asing itu dapat mempengaruhi keanekaragaman di budaya kita ini. Yang pertama itu pengaruh asing dari Cina, India, Arab, dan juga Eropa. Mereka datang ke negara kita membawa keragaman dari negara mereka sendiri ke negara kita. Contohnya apa sih yang antara keanekaragaman Indonesia dengan Cina? Contohnya di daerah Cirebon ini. Nah, banyak kan situs-situs bersejarah itu seperti peninggalan piringnya Sunan Gunung Jati itu kan ada campuran dari Cina juga. Kemudian selanjutnya ada sebaran keragaman budaya. Sini ada sebarannya itu ada rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional, kesenian, bahasa daerah, dan keragaman religi. Yang pertama, kita bahas dari rumah adat dulu. Di sini banyak sekali ya rumah adat yang ada di daerah-daerah berbagai Indonesia ini. Nah, Ibu contohkan 2 rumah adatnya, yaitu ada contoh rumah adat mana? Yo, ini Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera Barat ini adalah rumah adat Gadang, di mana ciri khas dari rumah Gadang ini adalah bentuk lengkung di atas atapnya. Ini biasa disebut dengan gonjong atau tumbuk rembung. Oh, Ibu salah, ternyata arti dari tonjong itu adalah tanduk rembung. Nah, kemudian rumah ini itu terbuat dari kayu. Nah, walaupun terbuat dari kayu, rumah ini bisa bertahan sampai 300 tahun. Tuh, percaya atau tidak? Nah, menurut info yang Ibu dapatkan di kota Bali, apa tuh ya? Balimbar Timur. Kalau tidak salah, kalau salah Ibu mohon maaf ya. Di kota itu telah terbuktikan ya sampai 300 tahun. Kalau bisa kalian nanti cari sendiri di internet. Kemudian di sini ada rumah joglo berasal dari Jawa Tengah. Pinter di sini ya. Cuma Ibu contohkan 2 rumah adat dari daerah di Indonesia. Kemudian ada juga pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, pakaian adat
Sebentar. Nah, pakaian adatnya Ibu contohkan dari mana coba? Dari Jawa Tengah. Kemudian ada lagi pakaian adat dari Sulawesi atau Sumatera. Ayo coba, ini dari Sumatera mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, benar. Atau Sulawesi? Sumatera. Benar, Sumatera Utara. Kemudian ada senjatanya. Dari senjata tradisionalnya, Ibu contohkan, ada 2. Ini contoh senjata apa? Keris, pintar. Keris itu dari Jawa Barat. Jawa Tengah. Ayo, kalau ini namanya apa? Bisa dilihat. Ini namanya kujang, berasal dari Jawa Barat. Pintar. Selanjutnya ada kesenian. Kesenian di sini banyak ya, banyak sekali keseniannya, seperti kesenian tari tradisional, terus ada seni apa yo? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, selanjutnya itu selain dari tari tradisional, ada juga lagu daerah, ada bahasa daerah, terus ada seni sastra dan seni pertunjukan. Nah, dari kesenian tarian tradisional, Ibu mencontohkan tari apa nih? Yo, yang sebelah sini ya, tari apa? Ada yang bisa menjawab? Ya benar, ini tari saman, berasal dari Aceh. Dan ada tari piring, berasal dari mana? Ayo, nggak ada yang tahu. Tari piring berasal dari Barat. Kemudian ada lagi lagu daerah. Nih, kebanyakan kan orang Jawa, ada lagu daerah Jawa Barat. Siapa yang tahu? Manuk Dadali. Manuk Dadali. Yang lain ada Cangkeling. Cincangkeling. Oh, Cincangkeling. Terima kasih murid yang sudah membenarkan Ibu. Nah, kalau Ibu salah boleh kalian betulkan. Kita sama-sama belajar di sini. Kemudian masih banyak lagi lagu daerah-daerah dari berbagai daerahnya, ya. Kemudian dilanjut dari alat musik tradisional. Di sini Ibu hanya mencontohkan 2 alat musik tradisional. Ada yang tahu ini alat musik dari mana? Papua. Benar sekali. Ini ada tifa dari Papua. Kemudian ada sasando dari Nusa Tenggara Barat. Oke. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Di mana seni pertunjukan ini banyak menceritakan apa yo? Yang biasa kalian dengar, masa belum pernah dengar sih? Pertunjukan seperti lenong tuh. Jakarta. Lenong dari Jakarta. Ketoprak. Ya, ketoprak dari mana? Jakarta. Ketoprak Jawa Tengah. Terus ada lagi yang terakhir dari kesenian ini ada seni sastra. Nah, biasanya ini menceritakan ke legenda-legenda atau legenda-legenda pada zaman dahulu. Contohnya, ayo, ada Malin Kundang, terus Tangkuban Perahu, Sangkuriang, masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada, bukan yang terakhir, maksud Ibu ada yang keempat, yaitu bahasa daerah. Di mana bahasa daerah? Bahasa daerah dari Jawa Barat. Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Bahasa Sunda, tapi sebagian besar kan bahasa Sunda, tapi ada juga yang menggunakan bahasa Jawa. Kalau dari Jawa Tengah ada bahasa Jawa, Jawa juga. Terus kemudian ada keragaman religi. Ibu akan mencontohkan dari keragaman religi. Di sini
di mana negara Indonesia ini merupakan negara yang sangat toleransi terhadap agama lainnya, tidak hanya Islam, tapi agama-agama lain juga ada di sini. Seperti apa? Hindu, Buddha, Islam, Islam, Kristen. Hucu, banyak ya, ada 6. Tuh, toleransinya sangat kuat. Jadi kita tidak boleh menjadikan Oke, untuk mengevaluasi pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit tugas ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya 5 menit, cukup ya? Atau 3 menit? Cukup. Ayo cepat. Udah. Sudah? Oke, terima kasih. Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, ini di bawah ini yang tidak termasuk faktor penyebab keragaman budaya. Jawabannya dari Fitri. Tertutup pada budaya luar, benar? Benar. Kemudian ada di bawah ini yang termasuk contoh rumah adat dari Sumatera Barat, yaitu gadang, benar tidak? Benar. Kemudian yang termasuk pakaian adat dari Jawa Timur, jas tutup dan blangkon, benar? Benar lagi. Kemudian lagu daerah yang berjudul Cincang Keling berasal dari daerah Jawa Barat. Benar. Di setiap daerah pasti memiliki bahasanya masing-masing, seperti menggunakan bahasa Batak, Toba, Nias, dan Karo. Keempat bahasa tersebut berasal dari Sumatera Utara. Benar. Coba kita lihat jawabannya yang satunya. Nomor 1, C, benar. Tertutup terhadap budaya luar. Benar. Kemudian yang kedua, jawabannya itu gadang. Benar. Yang ketiga, di mana sih? Yang termasuk pakaian adat dari Jawa Timur, jas tutup dan blangkon. Benar lagi. Kemudian lagu daerah yang berjudul Cincang Keling berasal dari daerah Jawa Barat. Benar. Di setiap daerah pasti memiliki bahasanya masing-masing, seperti menggunakan bahasa Batak, Toba, Nias, dan Karo. Nah, bahasa tersebut berasal dari Sumatera Utara. Benar semuanya. A+ untuk kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini alhamdulillah selesai. Mangga yang KM-nya dipimpin untuk doa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.